Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Rahmawati dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yunda Puspita dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ramsari, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya sebagai Noviana Ramsari dari kelompok 1 ingin menyampaikan yang pertama, yaitu pengertian daripada komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah penyampaian pesan atau pertukaran lambang-lambang dan simbol-simbol secara nonverbal maupun verbal. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah komunikasi bisnis itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa komunikasi bisnis itu adalah penyampaian pesan ataupun informasi untuk mencapai efektivitas dan sistem organisasi. Nah, dalam penyampaian komunikasi bisnis, hendaknya tidak hanya menyampaikan secara informatif, tetapi juga harus lebih persuasif agar membuat penerima pesan untuk dapat melakukan sebuah kegiatan ataupun perbuatannya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi, yaitu sekarang memasuki kepada kategori komunikasi yang berdampak kepada penerima pesan. Yaitu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori komunikasi informatif. Komunikasi informatif itu contohnya adalah ketika seorang manajer melakukan briefing kepada karyawannya yang bertujuan agar karyawannya menerima pesan secara relevan. Yang kedua yaitu komunikasi yang dilakukan secara rekreatif, yaitu yang bertujuan untuk menimbulkan ataupun membuat dan menimbulkan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang dilakukan secara persuasif, contohnya adalah iklan yang bertujuan untuk membujuk para penerima pesan agar melakukan sesuatu hal ataupun tidak melakukan sesuatu hal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pebisnis yang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi ini berbentuk struktur yang jelas dan terorganisasi dengan baik. Pengertian komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi berbisnis. Contoh komunikasi nonverbal adalah tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain, mewujudkan rasa simpati, rasa senang, dan rasa penghormatan. Tujuan dari komunikasi nonverbal adalah yang pertama, menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Tahapan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau sebuah gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi sebuah pesan atau informasi. Tiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan penerima bisa feedback kepada pengirim. Contoh kasus komunikasi bisnis. Pada saat rapat, manajer menyampaikan SOP kepada para karyawan. Ada beberapa karyawan yang tidak menerima aturan sesuai dengan SOP. Ada sebagian karyawan yang memilih kemauannya sendiri dan masing-masing pernyataannya. Hal seperti ini seharusnya tidak bisa dijalankan. Banyak karyawan yang tidak ingin mematuhi SOP perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan komunikasi berbisnis dengan baik. Solusi dalam permasalahan kasus komunikasi bisnis. Yang pertama, seharusnya karyawan dan manajer memiliki hubungan yang baik. 2. Manajer harus lebih teliti dalam menyampaikan SOP. Ada karyawan yang dirugikan ataupun perusahaan yang dirugikan. Yang ketiga, memberikan arahan kepada karyawan bahwa pentingnya SOP dalam perusahaan. Ini dibalik layar pembuatan